Rendang bagi masyarakat Minang bukan sekedar hidangan, melainkan identitas mereka sebagai orang Minang itu sendiri. Hidangan ini merupakan kebanggaan dan simbol kehormatan, sering disajikan dalam acara adat sakral seperti upacara penobatan datuk, pernikahan, makan bajamba, dan berbagai acara adat lainnya. Menariknya, jenis rendang yang disajikan dalam berbagai acara adat akan berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhannya. Menurut ilmu gastronomi, rendang merefleksikan filosofi masyarakat Minangkabau tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. Proses memasak rendang yang panjang menuntut kesabaran dan ketekunan dalam mengaduk hingga santan mengering, serta kebijaksanaan dalam mengatur api. Setiap bahan yang digunakan dalam rendang juga memiliki filosofi tersendiri. Daging kerbau melambangkan kesejahteraan, rempah-rempah melambangkan peningkatan, santan kelapa melambangkan persatuan, dan cabai merah melambangkan pelajaran yang baik. Masyarakat Minang percaya rendang memiliki filosofi yang lebih dalam. Daging kerbau sebagai bahan utama melambangkan orang tua yang bijaksana, sedangkan kelapa melambangkan kaum intelektual yang menyatukan individu dalam kehidupan sosial Minangkabau. Cabai merah melambangkan ulama yang tegas dalam menyebarkan agama, dan rempah-rempah yang beragam melambangkan kesatuan individu dalam memajukan kehidupan sosial. Para peneliti meyakini bahwa rendang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kuliner masyarakat Sumatera Barat sejak zaman nenek moyang. Namun, karena kurangnya bukti tertulis, tidak ada catatan pasti tentang kapan rendang pertama kali dibuat. Terdapat dugaan bahwa rendang mungkin muncul ketika masyarakat Minang mengadakan acara adat mereka untuk pertama kalinya. Dalam acara tersebut, rendang disajikan sebagai hidangan untuk para tamu yang hadir. Meskipun informasi pasti mengenai peristiwa ini masih belum dapat dipastikan hingga saat ini. Menurut literatur awal pada abad ke-19, rendang merupakan masakan tradisional dari Minangkabau. Gusti Anan, seorang sejarawan dari Universitas Andalas, mengemukakan pandangannya bahwa rendang mungkin sudah ada sejak abad ke-16. Penemuan catatan pada awal abad ke-19 menyebutkan bahwa masyarakat Minang sering merantau ke Selat Malaka hingga Singapura. Perjalanan panjang ini melalui jalur air selama sekitar 1 bulan tanpa perkampungan mendorong mereka menyediakan makanan tahan lama. Rendang menjadi pilihan karena kecocokannya dalam kondisi tersebut. Gusti Anan juga mengaitkan pembukaan kampung baru di abad ke-16 di wilayah pantai timur Sumatera hingga Singapura, Malaka, dan Malaysia dengan penggunaan rendang sebagai bekal makanan. Kebiasaan membawa bekal inilah yang membantu rendang dikenal di luar Sumatera Barat karena rasa rempahnya yang khas. Selain literatur sejarah awal abad ke-19, Kolonel Stuers pada tahun 1827 juga menyebutkan istilah makanan yang dihitamkan dan dihanguskan. Diduga merujuk pada rendang. Menurut Gusti Anan, ini merupakan metode pengawetan yang umum dilakukan oleh masyarakat Minang untuk memperpanjang masa simpan makanan. Asal-usul kata rendang sendiri berasal dari kata marandang. Dalam bahasa Minang merujuk pada proses memasak santan kelapa hingga mengering perlahan dan lama, menghasilkan warna coklat kehitaman mirip dengan makanan yang hangus. Orang-orang India mulai berdatangan dan menetap di daerah Minang pada awal abad ke-14 untuk kegiatan perdagangan, yang secara signifikan mempengaruhi sejarah rendang. Kehadiran pedagang India ini membawa akulturasi budaya, termasuk pengenalan bumbu dan rempah-rempah dalam masakan Minang. Beberapa pendapat menyatakan bahwa masakan kari yang merupakan khas India mungkin menjadi asal-usul dari rendang. Pendapat ini diperkuat dengan penggunaan santan kelapa atau karibia dalam bahasa Minang sebagai bahan pengental dalam rendang, yang mirip dengan penggunaan santan dalam pembuatan masakan kari di India. Seorang ahli waris kerajaan Pagaruyung juga menyatakan kemungkinan bahwa rendang adalah bentuk modifikasi dari masakan kari. Dalam prosesnya, rendang diolah lebih lanjut untuk mendapatkan tekstur lebih kering dan daya tahan yang lebih lama daripada kari yang masih berkuah.
Penyebaran rendang di Sumatera Barat dimulai dari 3 daerah di Luhak Nentibu, Agam, Limopuluah, dan Tanah Datar. Dari sini rendang menyebar ke daerah lain di Sumatera Barat, mengalami variasi karena ketersediaan bahan dan kondisi lingkungan setempat. Diperkirakan ada sekitar 400 jenis rendang di Sumatera Barat. Masing-masing memiliki ciri khasnya seperti rendang kerang dari Painan atau Pariaman, rendang itik dan rendang jengkol dari Bukit Tinggi, serta rendang pensi dari Maninjau. Meskipun variasinya sangat beragam, rendang dari Sumatera Barat tetap memiliki proses memasak dan peralatan yang mirip, menggunakan batu giling untuk rempah-rempah, perasan santan kelapa, dan penggunaan kuali besar untuk memasak. Cara umum memasak rendang adalah menumis bumbu, memasukkan daging, air, masak hingga menyusut, tambahkan santan, gula, dan garam, kemudian masak hingga kental selama berjam-jam dengan api kecil. Rempah-rempah yang beragam menghasilkan cita rasa yang luar biasa dan dikenal di seluruh dunia. Itulah sejarah tentang rendang yang kita bahas. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.